kita mengenal banyak hal, saling mendukung, saling merangkul, berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama. Mutiara Tuhan yang paling berarti dan biji mata Tuhan yang paling berharga. So, once again, welcome home, new members of God's Arrow. Oke, berikan tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Wey. Saya undang pembinanya kakak-kakak dari Breji. Boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan? Oke, karena memang beberapa sudah hampir 4 bulanan ya kita beribadah bareng di God's Arrow. Tetapi kali ini kita mau penerimaan secara resmi. Nah, dari kakak-kakak Breji mungkin ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata pesan untuk anak-anaknya. Dipersilahkan. Ya, pesannya tetap setia ikut ibadah, tetap setia melayani, melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk pekerjaan Tuhan, tetap semangat. Setelah sekian tahun di sekolah minggu, sekarang naik lagi tingkatnya, naik lebih tinggi, harus lebih dewasa di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk terus baca Alkitab setiap hari, jangan lupa untuk terus berdoa setiap hari. Amin, itu aja. Terima kasih buat kakak-kakak Breji yang sudah setia untuk memuridkan anak-anak ini sehingga pada kesempatan kali ini mereka boleh resmi bergabung di komunitas God's Arrow. Yeay! Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang belum kenal nih siapa nih namanya. Nah, silakan teman-teman ini, cewek-cewek ini perkenalan namanya siapa, sekolahnya di mana, lalu perasaannya bagaimana ketika sudah naik ke God's Arrow. Oke? Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani, sekolah di SMP 2. Bahagia. Oke, lanjut aja lanjut. Perkenalkan, nama saya Niken Hayuni Prameswari, sekolah SMP 3. Perkenalkan, nama saya Irma, di SMP, sekolahnya di SMP 3. Oh iya ya. Perkenalkan, nama saya Chandra Mukti Dewi, sekolah saya di SMP Negeri 1 Madiun. Perkenalkan, nama saya Angelina Natalia, sekolah di SMP 13 Madiun.
Perkenalkan, nama saya Jamie Manela Alin, sekolah saya di SMP 2. Perkenalkan, nama saya Maria Luverna Putri Diva, saya sekolah di SMP Negeri 2 Madiun. Perkenalkan, nama saya Reren, saya sekolah di Santo Bernardus. Perkenalkan, nama saya Sena Rontorisa, sekolah saya di SMP 2 Madiun. Nama saya Siap Tang Pangela, saya sekolah SMP 13. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Kiranya teman-teman di sini bisa bergabung di dalam komunitas God's Arrow, mengenal Tuhan dan bertumbuh lebih lagi. Silakan duduk. Waktu dan tempat saya serahkan kepada tim Praise and Worship. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat teman-teman baru kita di God's Arrow. Kiranya teman-teman baru kita bisa menjadi anak panah Tuhan yang luar biasa dan semakin hari semakin dipakai Tuhan. Amin. Saya mohon teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih kami anak-anak muda-mu di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, shalom. Kok kayaknya lemes-lemes ya, belum makan apa gimana? Sekali lagi, shalom. Shalom, oke yang di belakang boleh agak ke samping biar enggak belakang-belakang. Itu ada Hizkia, ada Yoga, Nayaka, ada Sandy, boleh ke samping. Oke. Siap untuk memuji Tuhan? Bagi yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Siap memuji Tuhan? Haleluya, pilihanku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Komitmen kita Tuhan. Lakukan hal yang dapat dukakan hati. Tak mau ku hidup minggu waktu untuk kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. Tak mau ku hidup di waktu untuk kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah apa? Adalah pilihanku. Terima kasih Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman percaya kalau kita dalam lemah, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kita percaya kalau kita dalam bahaya pasti Tuhan Yesus menyelamat kita. Amin. Amin. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan dong. Oke, silakan duduk terlebih dahulu teman-teman. Sebelum kita lebih lagi menyembah Tuhan, masuk dalam kehadiratnya, pasti di antara teman-teman di sini pasti punya yang namanya pergumulan ya. Entah itu pendidikan, pekerjaan, sahabat, dengan orang tua, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Itu menurut kita pasti yang namanya pergumulan tuh gak ada yang mudah gitu, pasti susah. Padahal kita tuh udah doa sama Tuhan, udah usaha semaksimal mungkin, kayak gak ada kurang-kurangnya gitu. Kita tuh doa, usaha tuh gak ada kurang-kurangnya gitu. Tapi kok semakin hari kok Tuhan kok kayak semakin sulit ya, kayak semakin wangel gitu loh. Aku buat mengerti maksud Tuhan dalam hidupku tuh semakin susah gitu. Tapi percayalah teman-teman yang ada di tempat ini, setiap apapun kesulitan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu pasti Tuhan punya maksud yang indah banget buat kehidupan kita ke depannya. Mungkin gak saat ini kita tahu gitu keindahan atau rencana Tuhan yang indah buat hidup kita tuh mungkin gak saat ini terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita tuh supaya semakin hari kita tuh bisa mengikut jejaknya Tuhan. Kita bisa semakin hari bisa semakin memuaskan hatinya Tuhan. Nah, maka dari itu percayalah teman-teman, sesulit apapun pergumulan atau kondisi yang kita hadapi saat ini, pasti itu ada maksud Tuhan yang terindah buat hidup kita ke depannya. Ada amin? Amin. Amin. Oke, jejakmu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan iman kita. Kita tutup mata kita siapkan hati kita. Untuk kita dapat menyembah Tuhan. Serahkan segala pergumulanmu sama Tuhan. Tuhan yang mengerti itu semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita nyatakan dengan sepenuh iman kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saya persilakan teman-teman untuk bangkit berdiri kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
Bapa kami di surga, kami setelah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau biarlah firman-Mu tertanam di hati kami dan juga menjadi pedoman di hidup kami ya Tuhan. Engkau berkati juga yang akan menyampaikan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami berikan. Kau berkati tangan-tangan kami ya Tuhan. Kami percaya apa yang milik kami adalah milik-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Pak Bambang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Gatsero-nya Tuhan. Gimana kabarnya? Tetap semangat? Wah, luar biasa. Yang penting tetap sehat, tetap semangat. Meskipun keadaan di sekitar kita belum pulih benar-benar atau belum ada perubahan. Perubahannya cuma sedikit saja. Kita bersyukur bisa beribadah di tempat ini. Tema pada bulan ini yaitu menjadi murid Kristus, menjadi murid Kristus. Dan kita akan belajar bagaimana murid Kristus itu. Panggilan untuk menjadi murid Kristus itu gimana? Kita akan belajar dari kisah para murid-murid Yesus yang terdahulu, yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-22. Kita akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-22 begini firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Nah, itu pelajaran dari panggilan murid-murid Yesus. Kalau kita berbicara mengenai panggilan, ada banyak orang-orang itu yang merasa bangga kalau dipanggil orang-orang tertentu. Seperti beberapa bulan yang lalu, di tempat kerja kami sedang diumumkan ada lowongan pekerjaan. Yang datang tuh yang melamar tuh ratusan, banyak sekali. Dari ratusan itu
Yang dipanggil cuma sedikit. Dipanggil cuma sedikit, enggak ada 20, enggak ada. Itu pun harus mengikuti tes-tes yang menjadi persyaratan di tempat kami bekerja. Saya melihat respon bagaimana mereka itu pada waktu mereka dihubungi, dipanggil melalui telepon. Wah, rasanya itu senang sekali. Sebab dari ratusan orang, cuma beberapa saja yang dipilih, yang dipanggil untuk mengikuti wawancara itu. Saya melihat respon mereka senang sekali. Karena apa? Dia tahu, dia itu yang memanggil siapa. Yang memanggil adalah pemilik dari perusahaan itu. Oleh sebab itu dia senang sekali. Begitu juga di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ini dipanggil oleh orang-orang biasa, maka respon kita juga menjadi respon yang biasa. Contohnya kalian ini dipanggil teman-teman kalian, hei kamu sini. Biasa saja, kadang kita tidak memperdulikannya. Tetapi coba kalau yang memanggil seorang pejabat, seorang petinggi negara, pasti akan berbeda. Responnya akan berbeda. Akan berbeda sekali. Dan di dalam tanggapan atau respon-respon tersebut, ada yang menolak kalau dipanggil, ada yang langsung segera datang, ada bahkan yang ogah-ogahan. Seperti kalau kita dipanggil orang tua kita, disuruh orang tua kita, tolong belikan ini sesuatu. Iya, tapi enggak berangkat-berangkat. Engko sik, kan nunggu dulu, garapannya cek banyak. Tetapi coba kita lihat respon daripada sebelum menjadi murid-murid Yesus ini tadi di dalam Matius itu tadi. Di dalam Matius dikatakan tadi, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Petrus dan Andreas. Begitu Tuhan Yesus melihat Petrus dan Andreas, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Firman Allah katakan, segera lalu mereka segera meninggalkan. Jadi responnya berbeda. Pada waktu Yesus berkata, marilah ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka berdua ini tidak mengetahui siapa Yesus. Tetapi respon kedua orang ini luar biasa. Kalau kalian keluar dari gereja, ada orang yang tidak kalian kenal, tiba-tiba mari saya antarkan gitu. Mau? Orang kenal sama sekali. Ayo ikutlah aku. Mau? Tidak mau. Beberapa bulan yang lalu ada teman saya itu ya seperti itu. Dia sangat muda, dulu itu belum menikah. Dia janjian ketemu sama cowok. Janjian ketemu karena mereka baru kenal. Baru kenal, belum ada sehari atau cuma kenal di media sosial, di medsos itu. Diajak kencanlah bersama di Sun City sana. Baru kenal, mungkin cowoknya ganteng, perempuan ini juga cantik. Tiba-tiba setelah dia istirahat di sana, cowoknya ini berkata, kamu tunggu sini sebentar ya. Saya tak mengambil dompet, saya ketinggalan. Pinjam motornya. Wah. Dipinjami sama ceweknya ini. Kasih pinjam. Cowoknya pergi. Ditunggu 1 jam enggak datang.
2 jam tidak datang, 3 jam tidak datang. Ternyata motornya dibawa lari. Dia tidak tahu kemana. Kan seperti itu. Apa kita yang mau seperti itu? Kita tidak mengenal orangnya, tiba-tiba ikutlah aku. Apa kita mau? Tetapi yang saya kagum dan luar biasa dari Petrus dan Andreas itu. Begitu Yesus berkata, mari ikutlah aku. Firman Allah katakan segera, artinya apa? Langsung, tanpa memikirkan apa-apa, dia mengikut Yesus. Orang yang dia tidak kenal, orang yang dia tidak mengetahui. Mungkin kita berkata, ya Petrus dan Andreas itu kan orang biasa, orang yang tidak berpendidikan. Kan seperti itu. Iya, kalau Tuhan mengajak orang-orang yang berpendidikan terlalu banyak mikir mungkin, terlalu banyak perhitungan. Makanya Tuhan tahu, mencari murid itu tahu Tuhan. Orang yang sederhana, yang biasa. Kisah yang kedua di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Yang pertama tadi kita melihat, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus itu mengajak Petrus dan Andreas. Cuma berkata, ikutlah aku. Mereka langsung ikut. Yang kedua, contoh yang kedua di dalam firman Tuhan. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Bukan duduk-duduk artinya itu cuma duduk. Bukan duduk-duduk yang artinya menggali itu ya. Sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Luar biasa lagi. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia yaitu Yesus di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Panggilan yang kedua datang kepada seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang menurut orang-orang Yahudi, menurut orang-orang Israel, pekerjaan yang mungkin sangat hina sekali. Dia memungut pajak dari bangsanya sendiri untuk disetorkan kepada pemerintahan Romawi yang menindas, yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga pemungut cukai itu dipandang sebelah mata, tidak dihargai, tidak dihormati. Orang-orang Israel memandangnya sebagai orang-orang berdosa. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Meskipun dia orang berdosa, namanya pemungut cukai, saya percaya pendidikannya tinggi. Orang yang kerjanya di instansi pemerintah, terutama di kantor pajak itu pasti sekolahnya tinggi sekali, orangnya pandai-pandai sekali. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas tadi katakan, begitu Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Maka firman Allah katakan, segeralah Lewi ini meninggalkan
segala sesuatu. Langsung mengikut Yesus tanpa memikirkan. Dan karena suatu kebanggaan, karena suatu kesenangan dipanggil Yesus, maka firman Allah tadi katakan, dia mengadakan perjamuan, mengadakan pesta. Karena rasa syukurnya itu tadi, responnya kan seperti itu. Karena dia orang mampu, dipanggil Yesus, yang dia sendiri dia tidak tahu, tetapi responnya itu yang luar biasa. Dia segera dan mengundang Yesus untuk hadir di dalam perjamuannya itu. Dan di situ terjadi pertentangan antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata, kenapa kamu bergaul bersama-sama dengan orang-orang berdosa? Karena mereka menganggap orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ingat, Tuhan Yesus memanggilnya. Dari 2 ayat itu tadi, 2 pelajaran mengenai Yesus memanggil para murid-muridnya itu, kita dapat menarik kesimpulan, menarik beberapa kebenaran di dalam 2 kisah tadi, yaitu di dalam Injil Matius dan Injil Lukas tadi. Yang pertama, kebenaran yang pertama, bahwa panggilan itu selalu diawali dari Tuhan Yesus. Jadi artinya Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama untuk memilih murid-muridnya, untuk memanggil murid-muridnya. Jadi Yesus yang berinisiatif, Yesus yang memilih murid-muridnya. Jadi bukan murid-muridnya yang memilih gurunya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, yang sudah kelas 3 atau kelas 9 itu sudah menyiapkan. Dia itu mau meneruskan kemana. Jadi dia sudah menentukan, saya nanti sekolah di A, di B sesuai dengan nomornya atau sesuai dengan domisilinya. Kan bisa menentukan. Artinya apa? Artinya kita ini bisa memilih sekolah di mana, mau menjadi muridnya siapa. Tetapi bagi Yesus tidak seperti itu. Yesus selalu bertentangan dengan cara-cara duniawi. Kalau cara-cara duniawi, murid-murid yang mencari guru seperti kalian mau les di mana, mau kursus di mana. Tetapi Yesus tidak. Pada waktu Yesus mencari murid-murid untuk dijadikan muridnya, Yesus sendiri yang berinisiatif memanggilnya. Seperti Petrus dan Andreas itu tadi. Yesus cuma berkata, mari ikutlah aku. Artinya apa? Yesus sedang memilih murid-muridnya, menentukan murid-muridnya. Dan kalau kita lihat di kisah daripada Petrus dan Andreas itu tadi, ternyata Tuhan Yesus itu bukan memilih murid untuk menjadikan murid-murid itu bukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki kedudukan. Tidak. Kita lihat Petrus dan Andreas ini tadi pekerjaannya apa? Nelayan. Nelayan pekerjaan yang rendah sekali. Rendah sekali. Dan tidak perlu diperlukan keahlian khusus atau sekolah untuk nelayan, tidak. Jadi seperti turun-menurun saja. Seorang sekolah rapopo semua bisa jadi nelayan karena belajar dari orang tuanya itu tadi. Yesus sedang memilih seperti itu. Bukan orang-orang yang cerdas, orang-orang kaya, orang-orang yang pandai. Tetapi orang-orang yang sederhana. Seperti kita-kita ini.
Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita ini, mari ikutlah aku. Ikutlah aku. Kebenaran yang kedua, kebenaran yang pertama tadi, Yesuslah yang berinisiatif. Yesuslah yang pertama memanggil kita. Karena dia tahu sebelum kita mengetahuinya, dia lebih tahu. Yang kedua, tanggapan kedua, ketika Yesus memanggil mereka, baik Petrus, Andreas, dan Lewi tadi, mereka itu menanggapinya, meresponinya secara spontan. Artinya mereka tidak ada sedikit keraguan pun, tidak berpikir panjang. Tidak menimbang-nimbang. Tadi dikatakan, begitu Yesus bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, ikutlah aku. Firman Allah katakan, segera mereka itu mengikut Yesus. Kalau di dalam Injil Matius tadi katakan, Petrus dan Andreas langsung meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, lalu mengikut Yesus. Begitu juga dengan Lewi. Begitu Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, marilah ikut aku. Dia meninggalkan segala sesuatu yang sedang dikerjakannya. Artinya apa? Respon itu. Perlu respon yang spontan, tanpa banyak berpikir panjang, tanpa banyak hitung-hitungan, tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan. Kadangkala kita ini pada waktu dipanggil Tuhan untuk dijadikan muridnya, kita ini terlalu banyak pertimbangan. Wah, aku gak sekolah dhuwur Tuhan, aku SMP, SMA, aku cita-citaku tinggi, soalnya aku wis lulus sekolah. Bukan seperti itu. Tuhan inginkan respon kita, tanggapan kita gimana. Apalagi kita sudah mengetahui siapa yang memanggil kita. Kalau Petrus, Andreas, dan Lewi tidak mengetahui secara pasti siapa Yesus, dia meresponi begitu luar biasa, menanggapi begitu luar biasa, dengan segera mereka meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan segala sesuatu yang dia kerjakan. Langsung firman Allah katakan, segera mereka meninggalkan. Coba kadang kalau kita meresponi, merefleksi diri kita sendiri. Kadang kala kita pada waktu disuruh orang tua saja sulit sekali. Menimbang-nimbang, wah panas-panas ya, tidak langsung melakukannya. Responi panggilan Tuhan itu dengan cepat, anggap, tanpa berpikir panjang, tanpa menimbang-nimbang, tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Apalagi kita tahu siapa yang memanggil kita. Dia adalah Raja segala raja. Dia penguasa di surga dan di bumi. Yang ketiga, kalau kita membaca tadi dari 2 kisah, Tuhan Yesus memanggil muridnya. Yang ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus itu bukan orang kaya yang mapan kehidupannya, bukan para pejabat, penguasa, melainkan nelayan yang hidupnya sederhana. Kenapa Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang yang sederhana seperti itu? Kalau ingin menjadikan muridnya,
Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mencari murid-murid orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan? Kan perkataan Yesus itu berkuasa. Dia katakan, mari ikutlah aku. Orang tanpa berpikir panjang langsung meninggalkan. Petrus dan Andreas langsung meninggalkan. Lewi pun juga begitu. Pada waktu di rumah cukai, Lewi dipanggil, mari ikutlah aku. Begitu meninggalkan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mencari orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah kaya untuk dijadikan muridnya? Bisa. Tetapi Tuhan Yesus memilih orang-orang yang sederhana. Orang yang pekerjaannya nelayan, hidupnya yang mungkin penuh kekurangan. Dan mungkin kita berkata, Lewi kan orang kaya. Iya, dia orang kaya. Tetapi seperti tadi katakan, dianggap orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Selain Tuhan Yesus itu mencari orang-orang yang sederhana untuk dijadikan muridnya yang sejati nanti, Tuhan Yesus juga mencari orang-orang yang berdosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Ada? Enggak ada. Ya awake dhewe lagi batin koncone, bocah kae kok ngono, kuwi wis dosa ya. Iya. Wis dosa lagi batin ngono wis dosa. Artinya apa? Yesus memanggil murid-muridnya, memilih murid-muridnya adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terbuka tanpa memperhitungkan untung ruginya, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus sedang mencari orang-orang yang bersedia, sederhana, dan orang-orang yang berdosa. Yang terakhir, kebenaran apa, nilai-nilai kebenaran apa yang kita dapatkan ketika kita membaca tadi Matius dan Injil Lukas itu tadi. Ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus tadi kan, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya, bahkan keluarganya tanpa bertanya-tanya, tanpa minta jaminan dari Tuhan. Mereka begitu mempercayai Yesus. Seperti saya katakan, sebelumnya mereka tidak mengenal Dia. Tetapi kenapa begitu mereka dipanggil, rela meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, rela meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, rela meninggalkan orang tuanya. Padahal Tuhan Yesus tidak memberi jaminan kepada mereka. Tidak memberi jaminan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, murid-muridnya untuk dijadikan murid yang sejati itu, Tuhan Yesus tidak menentukan syarat apapun. Beda kalau kita ini sedang memilih sekolahan, ingin masuk ke sekolahan-sekolahan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus kita kerjakan atau yang harus kita miliki. Kalau sistem zonasi, salah satu syaratnya mungkin rumahnya radius berapa kilometer dari sekolah. Nilainya harus sekian dan sekian. Tetapi untuk menjadi murid Yesus, Tuhan Yesus tidak memiliki syarat apapun juga. Tetapi begitu kita mengetahui
syarat untuk mengikut Yesus, wah kita akan syok nantinya. Ya, tetapi karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, mereka itu rela meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya. Dan mereka tidak pernah bertanya, apa untungnya kalau saya menjadi murid Yesus? Apa jaminannya kalau saya sudah meninggalkan orang tua saya, pekerjaan saya untuk menjadi murid Yesus? Mereka tidak pernah bertanya seperti itu. Terus bukan berarti Tuhan Yesus membiarkan begitu saja. Pada waktu memanggil murid-muridnya, mari kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Bukan berarti kalau tidak ada syarat-syarat untuk mengikut Yesus terus mudah, tidak. Seperti ini syarat-syaratnya. Tetapi dalam berbagai pengajarannya, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan itu. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-24 begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini setelah Tuhan Yesus mendapatkan murid-muridnya seperti itu. Artinya setiap orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk dijadikan muridnya, orang-orang itu tadi katakan harus menyangkal dirinya. Harus menyangkal dirinya. Bukan menyangkali. Kalau menyangkali itu siapa tuh yoga itu menyangkali mesti nggawa pancingan kan, mau mancing kan seperti itu. Tetapi menyangkali dirinya. Menyangkali dirinya. Artinya kita ini siap untuk menderita. Kita ini harus menanggalkan keinginan-keinginan kita. Harus menanggalkan keinginan-keinginan kita, segala kesenangan-kesenangan kita harus kita tanggalkan. Dan memikul salibnya lalu mengikut aku. Artinya menjadi murid Yesus itu sebetulnya tidak enak. Tidak enak. Harus menyangkal dirinya. Harus dimusuhi tadi katakan apa? Memikul salibnya, banyak menderita. Dicemooh, diejek dan lain sebagainya. Tetapi apakah Yesus membiarkan begitu saja? Tidak. Tetapi Yesus senantiasa menyertai mereka. Menyertai mereka. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus memiliki komitmen. Komitmen yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak memperhitungkan untung dan ruginya. Mereka harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarganya. Keluarga memang penting, tetapi janganlah kecintaan pada keluarga itu menjadi penghalang sikap terbuka kita bagi teman-teman yang lain yang akan kita jadikan murid-murid Yesus. Jadi kita telah belajar beberapa kebenaran menjadi murid-murid Yesus. Yang pertama tadi katakan, kita ini dipanggil, kita ini dipilih oleh Yesus. Yesuslah yang berinisiatif memilih kita, memanggil kita untuk dijadikan muridnya.
Artinya apa? Kita ini harus terus belajar dari guru kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus sudah memilih kita, mari kita menanggapinya, meresponinya dengan baik, meresponinya dengan positif. Jangan memperhitungkan untung ruginya tanpa menimbang-nimbangkan. Percayalah, guru kita yang baik selalu memperhatikan murid-muridnya, selalu akan memenuhi kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita melalui panggilan-panggilan yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memanggil kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang penuh dosa untuk dijadikan murid-muridnya. Saat ini, pada pagi hari ini atau siang hari ini, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia sedang berkata kepada kalian, mari ikutlah aku. Akan kujadikan kalian menjadi penjala manusia. Akan kujadikan kalian menjadi murid-muridku. Untuk belajar bagaimana mengikut Yesus yang sejati itu, yang benar itu. Mari kita tanggapi panggilan Yesus untuk menjadikan kita ini murid-muridnya. Kita meresponi seperti Petrus dan Andreas meresponi, seperti Lewi meresponi panggilan Yesus, meninggalkan, langsung mengikut dia kemanapun Yesus pergi mengajar. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita. Mungkin Tuhan berbicara kepada kalian. Mari ikutlah aku. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan itu. Haleluya. 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 Ini aku Tuhan. Aku ingin menjadi murid-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menunjuk kami. Tuhan telah memilih kami untuk menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Untuk mengerjakan segala sesuatu yang Engkau firmankan kepada kami. Untuk mengerjakan segala sesuatu yang Engkau lakukan Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan bisa menjadi murid-murid Kristus. Kami adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami. Memperlengkapi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami telah menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah setiap firman itu boleh tumbuh di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan mereka boleh meresponi panggilan-Mu, meresponi ajakan-Mu untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Murid-murid yang setia dan taat pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau akan memberkati mereka semua, memberkati studi mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati rumah tangga, keluarga mereka. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu akan menyertai mereka. Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi. Tuhan akan membuat berhasil, Tuhan akan membuat beruntung setiap jalan-jalan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu kami kembalikan pada Pendeta Intan. Terima kasih buat Pak Bambang yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani pada hari ini juga. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Nah, sebelum ada beberapa hal, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan untuk seminggu yang akan datang. Bisa ditayangkan? Untuk hari Selasa ada doa pagi pukul 5 pagi. Jangan lupa, buat teman-teman juga jangan lupa hari Rabu kita ada doa Pondok Daud 2 kali, yang pertama pukul 8 pagi sampai 2 siang. Dan yang kedua jam 6 sampai jam 8 malam. Jangan lupa. Untuk hari Jumat ada doa bersama pukul 6 malam. Buat teman-teman yang nggak bisa hadir jangan khawatir karena doa bersama kita itu ada live streamingnya di channel YouTube GSJA Air Hidup. Buat teman-teman juga jangan lupa minggu depan kita ada ibadah raya 2 kali, yang pertama pukul 7 pagi dan yang kedua pukul 5 sore. Kami mengajak kembali untuk datang ke God Zeros lagi minggu depan pukul 9 pagi. 9 pagi ya. 9. Buat teman-teman untuk pelayanan minggu depan jangan lupa ada WA-nya saya, Siska dan Michelle. Untuk singernya ada Ines. Untuk asernya ada Ali dan Tania. Untuk LCD-nya ada Mas Oscar. Untuk teman-teman yang melayani, jangan lupa untuk hadir lebih awal jam 8:30 karena kita ada doa sebelum ibadah. Jangan lupa. Untuk teman-teman yang membutuhkan permohonan doa atau dukungan doa bisa menghubungi Pendeta Intan atau DM akun Instagram God Zero. Itu tadi update kita selama seminggu ke depan. Dan untuk teman-teman tetap mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Happy Sunday. And God bless you. Berkati. Shalom teman. Yang sudah mengikuti baptisan air, kiranya tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kalian. Tepuk tangan. Oke. Nah, tambah